sholawat, tapi pulang dari majelis ini nggak bawa oleh-oleh, bertambahnya wawasan dan ilmu kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya malam hari ini jenengan sama kita memiliki keyakinan yang sama, insya Allah, bahwa acara ini dilaksanakan dengan biaya yang tidak sedikit, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, harta, benda, semuanya dikorbankan untuk suksesnya acara kita malam hari ini. Tapi ketahuilah bahwa apapun yang kita lakukan untuk membahagiakan Nabi Muhammad, apapun yang kita kerjakan untuk bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad, maka tidak ada 1% pun yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam hari ini jenengan dan kita semua hadir tepat berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana 1400 atau 1500 tahun yang lalu semua makhluk Allah, mulai dari malaikat, hewan-hewan, tumbuhan, manusia, apapun makhluk Allah, ketika di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin tahun gajah, semuanya bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat-malaikat yang ada di atas langit semuanya disuruh oleh Allah untuk turun ke dunia untuk menyaksikan dan bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malam hari ini berada di bulan di mana dilahirkannya makhluk Allah yang termulia, makhluk Allah yang paling sempurna, insan kamil, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepatutnya siapapun yang mengatakan beriman kepada Allah, yang mengatakan beriman pada Nabi Muhammad, yang mengaku mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, harus bahagia di bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia neng jenengan kalian kula sedaya malam hari ini diantaranya adalah bentuk matur nuwun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang mengadakan acara sebagaimana halnya malam hari ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sopo wonge sing ora iso ngerti matur nuwun nang podo-podo menungso, maka orang itu sama halnya orang ngerti matur nuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita matur nuwun sama Nabi Muhammad, matur nuwun sama Rasulullah. Alhamdulillah matur nuwun Kanjeng Nabi, dengan dilahirkannya Nabi, dengan dimaulidkannya Nabi Muhammad, kita semua kenal Allah. Dengan mauludnya Nabi kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita ngerti mana yang halal, mana yang haram, kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, kita bisa mengerti menghormati kedua orang tua kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana sesuatu yang membawa kita ke neraka, mana sesuatu yang membawa kita ke surga. Semua itu sebab dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang tahun ini, bulan ini, saat ini di dunia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan pikirannya, tenaganya semua untuk merayakan hari lahir Nabi Muhammad, maka niscaya orang itu sudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan sebab Nabi Muhammad, kita semua nggak kenal Allah. Kalau bukan sebab Nabi Muhammad, kita nggak tahu mana yang halal yang haram. Kalau bukan sebab Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, Al-Quran nggak turun ke dunia. Quran itu turun ke dunia nunggu si penerima wahyu Al-Quran siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih dahsyat lagi. Justru Allah yang mengatakan, laulaka ya Muhammad wa ma khalaqtul aflan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah wa ma khalaqtul nar wa ma khalaqtul syams wa ma khalaqtul, semuanya.
Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kalau tidak aku ciptakan dirimu, maka tidak akan aku ciptakan semua ciptaan ini. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, dawai Gusti Allah, maka Allah tidak akan ciptakan surga, tidak akan ciptakan matahari, tidak akan ciptakan dunia, tidak akan ciptakan pohon-pohonan, tidak akan ciptakan semua ciptaannya. Allah menciptakan semua ciptaannya sebab Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan saya, jenengan malam hari ini pantas napa boten seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad? Jenengan hadir malam hari ini pantas napa boten kalau kita bergembira atas Nabi Muhammad? Pantas napa boten? Pantas. Kenapa? Matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Makanya di dalam kitab Simtud Durar dikatakan ada hadisnya Nabi ketika sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, saya ingin tahu apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan semua ciptaannya. Sebelum Allah menciptakan dunia, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah menciptakan Ars, sebelum Allah menciptakan matahari, apa yang Allah ciptakan pertama kali? Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, qala ya Jabir, ketahuilah wahai Jabir, dawai Kanjeng Nabi, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketahui wahai Jabir, dawai Kanjeng Nabi, sebelum Allah ciptakan semua ciptaannya, Allah terlebih dahulu menciptakan nurku, dawai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, maka Allah menciptakan semua ciptaannya diambil dari sebagian nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kaget kalau ada ulama, kalau ada kiai, kalau ada habaib ceramah atau menjelaskan tentang mi'rajnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratil Muntaha, pertanyaannya, apa Nabi Muhammad badannya nggak kebakar? Loh, orang sekarang itu kalau mau naik ke bulan aja harus pakai baju astronot, harus pakai kapal yang pesawat yang canggih baru bisa naik ke bulan. Nabi Muhammad nggak naik pesawat, Nabi Muhammad nggak pakai baju astronot, kok Nabi Muhammad nggak kobong kena matahari? Jawabannya gampang, matahari itu diambil dari nurnya Nabi Muhammad. Sumber cahayanya siapa dari matahari itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah melintas naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan nurnya Allah, matahari itu malah kena bayangannya Nabi Muhammad. Yang ada bayangannya bukan Nabi Muhammad, tapi matahari yang ada bayangannya. Kenapa? Kalah padang be nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bercahaya Nabi Muhammad, lebih bersinar Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah diambil dari sebagian nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertanyaan saya yang kedua begini, pantes nopo boten nek tiyang Sidoarjo malam hari ini muji Kanjeng Nabi? Pantes. Pantes atau enggak kalau kita mengatakan Nabi Muhammad anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Pantes nopo boten? Pantes. Kau seperti sinar matahari ya Rasulullah, cahaya wajahmu melebihi sinar matahari, indah wajahmu lebih indah ketimbang bulan purnama. Semua nur yang cahaya yang ada masih kalah dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku artine. Cuman wong kene mau ndak ngerti artine ini. Anta syamsun, ono sing bayangi pacare, ono sing bayangno mantane, ono sing bayangno macam-macam wis. Utangnya udah ada ono. Iki bengi iki ndak ono. Ndak ada yang bayangkan utang karena semuanya bergembira malam hari ini. Mbok nek wis mulai nang omahe dhewe-dhewe. Ini kan mana utangnya. Malam hari ini semuanya memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah muji Nabi Muhammad. Karena yang menciptakan aja memuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan ngeten iki. Buahnya dari acara ini apa? Buahnya, hasilnya mengadakan pengajian sholawat seperti ini apa? Baca sholawat pada Nabi, muji Nabi Muhammad, baca sejarah hidupnya Nabi. Supaya apa? Supaya jenengan kalian pulau moco teng Kanjeng
Nabi, supaya kita bercermin kepada Nabi, supaya hidup kita sehari-hari, cara hidup kita dalam berumah tangga, cara kita bergaul, cara kita berdagang, cara kita ngapain di dunia, semuanya derek corone Kanjeng Nabi. Kangge derek corone Kanjeng Nabi, jenengan kudu kenal kali Kanjeng Nabi. Kalau jenengan gak kenal sama Nabi, arep tiru opone. Kalau anda gak pernah baca riwayat hidupnya Nabi, mau tiru apanya? Pertanyaannya, bagaimana cara dahari Kanjeng Nabi? Gak ngerti. Cara ngunjuki Kanjeng Nabi? Gak ngerti. Nabi Muhammad kalau mau tidur doanya apa? Nggak ngerti. Bangun tidur Nabi Muhammad doanya apa? Nggak ngerti. Nabi Muhammad kalau keluar dari rumahnya baca doa apa? Nggak ngerti. Masuk ke rumah baca doanya apa? Nggak ngerti. Masuk kamar mandi doanya apa? Nggak ngerti. Lagi umat model opo? Jari ini ngarep syafaatnya Nabi. Jari ini bikin berada di barisannya Nabi. Katanya bikin berada di panjinya Nabi Muhammad. Tapi gak kenal Nabi ini. Mau tiru apanya? Akhirnya yang terjadi sekarang, lihat kerusakan yang ada di dunia, ruwetnya yang ada di dunia. Anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, suami sekarang nggak menghormati istrinya, istri nggak hormat sama suaminya. Gara-gara apa? Paduannya, panutannya bukan Rasulullah. Panutannya siapa? Handphone. Apa panduannya? Media sosial, baik itu ada TikTok, bahasa Arab TikTok itu kutono kolkolai, ada TikTok, ada YouTube, al Instagram, wal Twitter, apa mana itu? Facebook, Facebook. Ini panduannya. Yang jadi masalah ini, tapi jenengan nek boten gak ada HP isi ini boten sampono ngomong lho ki Habib dhewe duwe HP kenang pojokan gue, aku ngerti Bu sampean ngrasani aku ngerti, aku teko kene tak delok tenan lho kok Habib dhewe duwe HP iPhone iki gratis Bu, dikai hadiah kan wingi ulang tahun saya 2 hari yang lalu ulang tahun jadi dapat hadiah ini. Saya tidak minta hadiah dari orang Sidoarjo, tapi tidak nge hadiah itu banget tenang. Salam Nabi Muhammad. Yang bikin ruwet apa? Ini. Orang tuanya juga dengan alasan cinta kepada anaknya, nggak lihat batasan umur anaknya masih kecil, belum saatnya pegang HP, belikan HP. Akhirnya anaknya tidak terkontrol. Yang jadi panduannya bukan Nabi Muhammad, bukan habaib, bukan kiai, bukan ulama, tapi media sosial. Jenengan tinggal di sana anak-anak kita kalau diajak ngomong nggak ngelihat wajahnya orang tuanya. Gimana? Jenengan ibu-ibu nih ngajak ngomong anak perawan jenengan, putra anak laki jenengan kok diajak, le, tukono gula, cek, main dikit tuh, sedulu. Ngerti boten? Sing salah sapa iki? Hah? Kok HP sing salah? HP nggak salah. Sing salah wong tuane. Bapaknya nyuruh anaknya, "Le, nek maghrib salat nang masjid, salat nang musala berjamaah." Iya, iya. Bapaknya main HP. Anak itu loh, bapakku yang main HP kok aku nang musala. Sorry ya. Sing salah sapa? Kok HP bapaknya sing salah? Bapak ibu yang salah. HP nggak salah, yang salah orang tuanya. Silahkan modern setinggi apapun, silahkan, nggak apa-apa. Cuman ingat, kita orang Muslim, kita orang Islam, kita punya Nabi Muhammad. Kasih aturan dalam rumah tangga, kasih batasan. Jangan karena alasan Beb saya cinta pada anak saya, daripada anak saya ketinggalan zaman, daripada anak saya dibully teman-temannya di sekolah, tak tukono HP walaupun kredit. Demi cinta. Tapi yang terjadi apa? Gara-gara alasan demi cinta kepada anaknya, anaknya di dunia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Orang tuanya nggak kontrol siapa teman di dalam media sosialnya.
dia komunikasi dengan siapa, dia WhatsApp setiap hari dengan siapa, dia follow Twitternya siapa, dia follow Instagramnya siapa, dia nge-follow TikToknya siapa. Orang tuanya nggak urusan, yang penting anakku gak ketinggalan zaman. Ini bahaya ini, gak bahaya tuh? Bahaya, bahaya, bahaya nemen ini. Akhirnya jenengan lihat berita-berita sekarang yang ada di media sosial, naudzubillah min dzalik, orang tuanya ditaruh di panti jompo oleh anaknya. Anaknya tidak gelem ngurusi wong tuanya. Gara-gara apa? Nggak kenal Nabi. Anaknya lupa nggak dikenalkan dengan Nabi dari kecil. Yang dikejar sampai zaman sekarang apa? Yang penting anaknya kuliah setinggi mungkin, sehingga setelah kuliah kamu harus punya pekerjaan. Dah sholat dah popo. Saya penting ono kerjaane, ojo sampai nganggur isin mbek tonggo. Ki model apa? Ini orang Islam model apa begini nih? Yang dikejar apa? Yang penting kamu kuliah, jadi sarjana, S1, S2, S-Krim. S apa mana? Macam-macam. S3, SSSSSS. Tapi lupa nggak ngajarkan Nabi kepada anaknya. Padahal dawai kanjeng Nabi dalam hadis jelas, adibu auladakum ala thalasi hisalin, ajari anakmu tolong perkara. Wahai orang Islam, wahai orang-orang muslim, ajari anakmu 3 perkara sebelum anakmu mengenal hal-hal yang lain, sebelum anakmu mengidolakan orang lain, sebelum anakmu dicekoi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ajari tolong perkara dawai kanjeng Nabi. Yang pertama apa? Hubbi nabiikum, harus cinta kepada nabinya, wajib hukumnya, nggak bisa ditolak, nggak bisa ditawar. Yang pertama harus cinta Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, harus cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, ajari anakmu ngaji sing bener Al-Quran, yang fasih, yang pinter membaca Al-Quran. Silahkan anak kita mau jadi presiden, anak kita mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi bupati, mau jadi wakil bupati seperti sebelah saya ini, mau jadi Pak Lurah sebelah kanan saya ini, mau jadi apapun. Tapi ketika dia belum menjabat apapun, Nabi Muhammad sudah di hatinya, akhlaknya Nabi dia sudah tahu, cara-caranya Nabi dia sudah menjalankan, sehingga ketika dia menjadi apapun nanti tetap panduannya Rasulullah. Karena nggak ada alasan untuk tidak meniru Nabi. Pemimpin paling sukses di dunia ini Nabi Muhammad, suami yang paling dicintai oleh istrinya Nabi Muhammad, kepala rumah tangga yang paling sukses membina rumah tangganya Nabi Muhammad, pedagang yang paling jujur yang paling sukses Nabi Muhammad, panglima perang yang paling sukses Nabi Muhammad, sahabat yang paling dicintai oleh sahabatnya Nabi Muhammad, orang yang paling disegani dengan orang yang memusuhinya Nabi Muhammad, kakek yang paling sukses mendidik cucunya Nabi Muhammad. Nggak bisa ditawar, nggak ada alasan untuk tidak meniru Nabi Muhammad. Syaratnya baca sejarah hidupnya Nabi. Lemboco sejarah Nabi tidak tahu. Tiap hari yang ditonton TV, tiap hari yang ditonton YouTube, TikTok, Instagram. Sesuatu berita soal apa? Selebritis diikuti. Oh, iki saiki artis iki saiki pegatan lho iki. Iki gara-gara di KDRT ku ngawur kon dudu ngono. Ngobrole ngono pentine. Pun balikan iku saiki wis balik niku. Kuwi iku sing repot di pengadilan saiki wis balik maneh iku wis main sinetron bareng maneh saiki lha ngono sing ngono. Model opo? Ini yang terjadi. Lah terus dunia ini mau dikemanakan kalau orang jauh dari Nabi Muhammad? Padahal yang terakhir kula matur ngeten, sing terakhir. Silahkan jenengan pikir, ini manfaat diadakannya sholawat seperti ini. Jenengan semua sing urip niki, ini semua kita yang hidup. Niki antri mati loh. Jenengan kula pejabat mati, rakyat mati, kiai mati, santri mati, sugih mati, melarat mati, kerja mati, nganggur mati, lanang mati, wedok mati. Aku udah nyebut Habib Blas lagi. Pertanyaannya begini, sanggup kita untuk menjemput kematian sudah cukup apa belum? Dereng. Lo kok tenang-tenang? Nabi Muhammad dawuh ngeten, umat saya usianya antara 60 sampai 70 tahun, swidak sampai 70 tahun. Kita ini wajib sholat ketika akil balik, ketika balik usia 15 tahun.
nek usiane jenengan swidak tahun terus mati, berarti kita ibadah hanya 45 tahun. Satu hari jenengan kalian kula sholat 5 waktu, satu sholat taruhlah 5 menit, berarti satu hari kita sholat 5 kali 5 menit, hanya 25 menit jenengan ibadah tembus ya Allah. Nek sholat kabeh berapa menit kita ibadah dalam sehari? 25 menit, nggak ada 1 jam. Satu hari ada 24 jam. Pertanyaan saya, yang 23,5 jam jenengan gunakan buat apa? Jawaban. Ayo apa? Sisa umurmu dalam sehari yang 23,5 jam jenengan gunakan untuk cari pahala apa maksiat? Apa? Salah. Apa? Salah. Main slot. Wes tuwa main slot wae. Tangi turu langsung be udute gini. Yes, mana? Main slot. Astagfirullahaladzim. Dibuat apa? Jenengan kalau umurnya 60 tahun meninggal, kalau sholat semua kali 45 tahun 45 tahun kali 25 menit, jenengan sama kita cuman sholat 2,5 tahun kalau umurnya 9 tahun. Gur sholatnya 2,5 tahun. Nek sholat kabeh durung nek sholat subuh jam 8 isu sholli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Belum mana nek sholatnya di bareng-bareng lo kabeh. Subuh rak sholat, zuhur dak sholat, asar dak sholat, maghrib dak sholat, isya sholat. Usolli fardhu subhi wad dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rombongan lillahi ta'ala. Ini apa gitu sholatnya. Tapi gayane nek nyuwun tembus ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kene aku dadi malaikat e. Akhir-akhir Allah rayumu. Nek aku dadi malaikat. Salatmu ndak genah kok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Malaikat delok opo wae. Salatmu ndak genah njaluk surga khalidina fiha abada. Njaluki ganjarane mlebu surga sak lawase bareng Kanjeng Nabi. Salate genah. Kelingan sapa nek salat? Dengan Gusti Allah apa dengan magic chair apa dengan kreditan apa dengan HP? Sholli fardhu arba'an Allahu akbar. HP nang di mana? Salat awake. Pokoknya nek handphone mu nek Allahu akbar ting tung Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Ya aku sik salat mau apa? Ngono njaluk badine surga. Ibaratnya orang kerja modal 1.000 rupiah jaluk badi 1 triliun. Ki jenengan kali kula. Nah, untung yang patut disyukuri dan harus dipertahankan. Jenengan kalian kula dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku untung niku bajo luar biasa. Keberuntungan yang sangat luar biasa. Kita nggak pernah minta sama Allah dijadikan umatnya Nabi, tapi dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk, menciptakan hamba, menciptakan umat yang terbaik di antara umat nabi-nabi yang lain. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek-pendek, dak kaya umatin Nabi sing liyane. Umatin Nabi Ibrahim usianya sampai 1000 tahun, ada yang 700 tahun, 800 tahun. Nek mlebu surga, insya Allah pantas. Pantas apa? Ibadahnya suwe. 700 tahun umurnya. Jenengan kalian kula wong Sidoarjo, umure swidak. Ana sing umur 50, salate wis repot, asam urat kambuh, kencing manis, encok, kegelinu, migrain, vertigo. Repot jenengan iki. Begitu sholat Allahu Akbar sirai miring. Apa ayo itu? Vertigo naik kumat itu. Kaget mangan emping. Tapi alhamdulillah berkat Nabi Muhammad insya Allah jenengan kalian kula nanti yang akan dimasukkan ke surga lebih dahulu sebelum umat Nabi yang lain. Allahumma amin. Siapa yang berjasa? Rasulullah. Asal jenengan selalu bersolawat pada Nabi, menjalankan dawuh-dawuh Nabi,
menjalankan sunnahnya Nabi sebagaimana dulu sahabat. Ada orang Badui, ada orang wong desa biyen pernah takon karo Kanjeng Nabi. Langsung pertanyaannya dahsyat. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, mata sa'ah, kiamat kapan? Wah ini hebat wong biyen, 1400 tahun yang lalu sudah ada yang bertanya pada Nabi. Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu? Hebat iki wong, modalnya akeh. Rasulullah balik tanya, kon takon kiamat, modalmu apa kayak ketemu kiamat? Kata orang tadi, kata orang Badui wong desa iku wong gunung ngomong, kula boten gadah modal napa-napa Kanjeng Nabi. Kula gadah modal cuman kalih. Napa? Gusti Allah kalih panjenengan. Saya mencintai Allah dan mencintai dirimu ya Rasulullah. Modal kula niku tok, ibadah kula boten sae. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai tatkala kau hidup di dunia. Bunga sahabat, seneng sedaya. Lalu sahabat Anas bin Malik tanya, "Gur ngeten tok Nabi? Cuman begitu saja, cuman saya cinta kepada jenengan, maka nanti saya di akhirat duduk sama jenengan?" Nggih, kata Kanjeng Nabi. Asal kue cinta karo aku tenanan, jalankan sunnahku, mengikuti caraku, mengikuti syariatku, maka nanti kamu ketika meninggal akan dikumpulkan dengan diriku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya jenengan cinta tentang Kanjeng Nabi. Jangan kau buat nangis Nabi, jangan kau buat kecewa Nabi, jangan kau nambahi beban Nabi Muhammad. Beb, ngecewa ke Kanjeng Nabi di kunopo? Jenengan ninggal sholat mengecewakan Nabi. Jenengan durhaka pada orang tua mengecewakan Nabi. Jenengan ninggalkan puasa dengan sengaja mengecewakan Nabi. Jenengan sengaja berbuat maksiat mengecewakan Nabi. Kalau Nabi selalu dikecewakan, ingat Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Kalau Nabi Muhammad sakit, Allah ikut sakit. Kalau Nabi Muhammad kecewa, Allah ikut kecewa. Nek Allah kecewa, Allah ikut sakit, maka Allah akan memerintahkan makhluknya untuk memberi peringatan kepada umatnya Nabi Muhammad. Napa peringatannya? Gempa bumi. Ikut itu bala itu. Bukan bala, umatnya Nabi Muhammad ada bala. Apa peringatannya? Malaikat sing jaga gunung Semeru. Gusti Allah, jeblok no. Ayo cepat. Belum. Jeblok gunung Semeru. Apa itu bala? Nah, peringatan. Coba jenengan nek ningali niku. Nek ningali gunung meletus, yang jenengan panggil pertama siapa? Allah. Begitu gunung meledak. Kaget toh? Nek kaget siapa yang jenengan ingat? Allah Akbar. Begitu gunung meletus, bur. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Padahal tidak mau sholat. Tapi nek ono balak sing dieling sapa? Nek ono musibah sing dieling sapa? Gusti Allah. Ndak usah ado-ado jenengan loro untu wae. Jenengan sakit gigi yang dipanggil suaminya, ora. Bukan. Sumini ndak bakal nyeluk bojone, ndak bakal. Loro untu langsung mek ceritane ngene. Ya Allah. Ya Allah. Betul karo bojone ini Sumini. Ya Allah. Ya kiringan Gusti Allah. Itu baru sedikit. Itu namanya Allah cinta kepada kita. Itu namanya Allah sayang kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatnya Nabi Muhammad kalau dikasih ujian berarti Allah cinta kepada jenengan. Kalau ada orang tua anaknya meninggal, jenengan kembalikan kepada Allah. Anak itu titipan Allah, kembalikan kepada Allah. Yakin dengan imanmu. Nggak ada bala kepada umat Nabi Muhammad selama di hatimu tidak lepas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki penduduk desa Bangah niki, ayo setelah pengajian niki, setelah sholawatan niki, perbaiki ibadahmu, perbaiki pakaianmu mengikuti caranya Nabi Muhammad, perbaiki akhlakmu mengikuti akhlaknya Nabi, ajari anakmu biar cinta kepada Nabi, supaya apa? Jenengan nek sepuh mangke kalian kula sedaya, kita dirawat oleh anak kita dihormati oleh anak kita. Kenapa? Karena anak kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek anak jenengan gur kenali Ronaldo tok, Lionel Messi, kenali Michael Jackson, kenali pemain-pemain Bali ku tok, sampean nek gede mengko ditendang-tendang be anake, dianggap Bali Ronaldo. Tak duri mlebu gawang kuburan, ndak mandek ditendang terus be anake. Gara-gara apa? Anakmu sayangnya be Ronaldo, be Kylian Mbappe, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland, somane. Kenal kabeh mu kancaku dolan titik kabeh. SD ini bareng sak kelas gak kabeh. Sholawat Nabi Muhammad. Oleh karenanya ayo malam hari ini jadikan momentum. Ini Masya Allah Pak Kepala Desa, Pak Lurah
sudah memiliki inisiatif dengan seluruh panitia dan pihak yang membantu suksesnya acara kita malam hari ini. Bikin acara ini tujuannya apa? Ketahuilah malam hari ini jenengan semua membahagiakan Nabi Muhammad. Ketahuilah, yakin jenengan satu persatu malam hari ini wajah kita dipandang oleh Rasulullah. Malam hari ini nama kita satu persatu insya Allah disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW, sehingga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, anak-anak kita dilindungi oleh Allah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Insya Allah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dilanjut lagi. Lanjut.